Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran teologi sistematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri buat kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Hingga kami boleh terus menikmati anugerah-Mu yang melimpah-limpah Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus boleh menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, Engkau mengadopsi kami, untuk kami boleh menjadi, oh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, Tuhan. Biar kami boleh meresponi, Tuhan Yesus, dengan benar karya-Mu yang luar biasa, karya keselamatan-Mu yang luar biasa Engkau sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami terus perlu Engkau, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan Yesus, dari waktu ke waktu. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan kami, pikiran, perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami, rindu kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan Yesus dalam kami, belajar, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, terlebih kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, berikan kami roh pengertian Tuhan, roh dengar-dengaran Tuhan, biar apa yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukannya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, berikan kami terus hikmat daripada-Mu, baik saat ini kami yang bergabung, baik teman-teman kami, saudara-saudara kami yang akan mendengarkan rekaman YouTube-nya juga. Tuhan, berkati kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang Tuhan sudah beri bagi kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke sesi terakhir, puji Tuhan, dari sistematik teologi kita yang kita mulai di Desember 2022. Saya mencatat pertemuan kita pagi hari ini sesi ke 114. Berarti kita sudah lalui 113 sesi membahas sistematik teologi. Kita punya sumber untuk kita mengerti bagian-bagian firman Tuhan. Tentu dari satu atau dua buku, beberapa artikel, itu yang menjadi sumber, dan kita pun bukan hanya punya YouTube-nya PD Injil, tetapi banyak sumber lain di YouTube, di artikel-artikel, untuk buka wawasan kita, dan kita meyakini yang mana tentu juga disesuaikan dengan
di mana kita bernaung. Puji Tuhan. Sedangkan mengenai bahasan eskatologi itu sendiri, kita masuk ke bagian ke-12. Bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Saya membagi ke dalam 3 bagian tentang surga itu. Pertama, tempat bagi orang percaya. Kemudian nanti surga itu bukan sekadar suasana hati, bukan sekadar keadaan pikiran, tetapi sebuah tempat. Dan terakhir, nanti surga itu bumi yang dibaharui. Puji Tuhan. Kita lihat yang pertama. Setelah penghakiman terakhir, orang-orang percaya akan memasuki masa hidup di mana mereka untuk selamanya merasakan kenikmatan tiada tara, tiada banding di hadapan tahta Allah dan Anak Domba. Entah kenikmatan apa yang bagi kita paling nikmat selama kita hidup di dunia ini. Apakah kenikmatan seks, kenikmatan refreshing melihat pemandangan alam yang luar biasa, atau kenikmatan makanan, minuman. Tetapi kita bisa sama-sama yakini, orang-orang percaya, orang-orang yang dibenarkan, kita bisa sama-sama yakini kepuasan kenikmatan yang ada tersedia di surga itu tiada taranya, tiada banding dengan apa yang kita sebut dengan kenikmatan di dunia ini. Puji Tuhan. Kenikmatan yang membuat Bapak Abraham itu dengan rela senang hati tetap tinggal di kemah, tidak bangun rumah, bahkan ketika ia ada di negeri yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita bayangkan, kita akan segera bangun rumah yang sekokoh mungkin, sekuat mungkin, semahal mungkin, semewah mungkin. Tidak demikian dengan Bapak Abraham. Ia tahu, ia sudah tinggal di tanah perjanjian yang Allah janjikan. Tetapi dengan senang hati, sukacita, ia tetap tinggal di kemah. Bahkan ketika ia sampai di negeri yang dijanjikan Allah, ia hanya tinggal dalam kemah, seperti seorang tamu, seorang pendatang, alien, seorang asing. Abraham melakukan ini karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah membawa dia ke kota sorgawi yang kokoh. Kota yang direncanakan, berarti insinyur, arsitek, dan sipilnya Allah sendiri, dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini betapa Abraham itu seorang tokoh iman sejati. Sungguh luar biasa kemampuannya melihat jauh ke depan. Kita tentu yakin ini bukan karena Abrahamnya, tetapi karena pekerjaan Allah di hidup Abraham. Itu pun yang memberi implikasi bahwa kita bisa yakin juga saat kita izinkan Roh Kudus bekerja di hidup kita, kita dimampukan punya iman seperti serupa Abraham.
kita bisa dengan senang hati, sukacita menikmati apa yang Tuhan izinkan kita nikmati di bumi ini. Puji Tuhan, kita nggak puas dengan Tuhan yang izinkan kita nikmati. Haleluya. Kenikmatan itu yang membuat dengan senang hati Abraham tinggal di kemah. Puji Tuhan. Orang percaya akan tinggal di sebuah kerajaan di mana mereka akan mengabdi, melayani, memberi hidup. Pertama, kedua, akan memandang Allah. Ketiga, menikmati, puji Tuhan, kasih-Nya, menikmati perkenanannya. Tak ada satu hal pun yang akan menghalangi lagi, menodai lagi. Ya, kita sadar selama masih mendiami tubuh yang sudah bercampur seperti air teh dengan air putih, nggak terpisahkan di tubuh ini, yang membuat terlalu banyak tirai selubung sehingga kita nggak bisa lihat Allah di tahtanya, dalam kedaulatannya pelihara kita, sehingga kita khawatir. Kita nggak bisa dengan sempurna melihat anak domba di tahta dengan segala kemuliaannya. Sehingga kita perlu hiburan dengan film, dengan apapun. Karena kita belum bisa dalam tubuh ini menikmati secara langsung keindahan anak domba di tahtanya. Tetapi saat itu nggak ada lagi satupun yang menghalangi. Kita akan nikmat terhadap Allah, terhadap anak domba di tahtanya, puji Tuhan. Di dalam kota itu tidak terdapat suatu pun yang terkena kutuk Allah. Jadi nggak ada dosa, puji Tuhan. Tahta Allah, anak domba, itu berada di dalam kota itu. Kita hamba-hambanya berbakti kepadanya, melihat wajahnya, namanya akan ditulis di dahi kita, puji Tuhan. Kita teringat ya pada cap yang diberikan kepada sapi, pada ternak, menjadi ciri kebiasaan bahwa ternak tersebut milik si tuan. Demikianlah nama Allah, nama anak domba ada di dahi kita yang menandakan bahwa kita sepenuhnya milik Allah. Puji Tuhan. Kita akan saat itu benar-benar tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa tirai, tanpa selubung bisa menikmati Allah. Tentu tidak ada lagi godaan-godaan, kuasa kegelapan, tipu daya iblis yang mengalihkan pandangan kita terhadap anak domba. Yang ada saat itu adalah para malaikat yang akan membantu kita secara maksimal untuk lebih dan lebih lagi menikmati Allah. Puji Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita diyakinkan tentang kehadiran Allah. Kita sudah belajar, khususnya saat kita mulai teologi sistematik tentang atribut-atribut Allah, kita diingatkan sama-sama bahwa Allah itu maha hadir. Hadir di mana-mana. Kita bisa bayangkan saat tinggal ada dua tempat, surga dan neraka, Allah pun hadir di dua tempat ini. Allah hadir di mana-mana. Di tempat yang terburuk sekalipun, di diskotik dengan segala kejahatannya, tempat PSK dengan segala kebejatannya,
Allah hadir di situ. Kita sudah belajar itu di awal, puji Tuhan. Namun kita pun yakin sesuai yang kita ajarkan. Kehadiran Allah secara sempurna itu ada di surga. Kehadiran untuk memberkati di dalam kesempurnaannya, puji Tuhan. Di surga orang-orang percaya akan tumbuh dengan tidak terbatas dalam pengenalan akan Allah yang tak terbatas itu. Jadi, apa yang kita mulai di kelahiran baru itu akan merupakan sebuah proses pengalaman yang abadi. Lanjut terus di surga, karena Allah itu nggak terbatas. Saat kita berusaha belajar, mengenal, mengerti tentang Allah, tentang kehendaknya, tentang perbuatannya, kasihnya, kuasanya, hikmatnya, kita nggak akan pernah mencapai ujung. Selalu ada hal-hal baru karena Allah tidak terbatas. Puji Tuhan. Sekali lagi dimulai dari kelahiran baru, kita akan punya kerinduan untuk mengenal Allah. Sebagai anak kita rindu mengenal Bapa kita. Dan itu akan menjadi pengalaman abadi kita, puji Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar itu hanya dimulai kita lahir baru, Roh Kudus hadir di hati pikiran kita, mulai detik itulah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Karena hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah hanya diketahui oleh Roh-Nya. Roh Kudus hadir di hidup kita. Sebelumnya, sebelum kita lahir baru, sekuat apapun usaha kita untuk mengenal Allah, belajar tentang Allah, pengenalan kita, pengenalan yang salah, pengetahuan kita, pengetahuan yang sesat. Hanya saat Roh Kudus kita punya pengetahuan, pengenalan yang benar tentang Allah. Itu tentang pertama, surga itu tempatnya orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang hasil adopsi karya Kalvari, puji Tuhan. Kedua, tempat bukan sekadar kondisi pikiran. Surga itu bukan sekadar kondisi pikiran. Bukan hanya sebuah kondisi di mana kita akan semakin mengenal Allah untuk selama-lamanya. Bukan hanya suasana hati di mana dikatakan kita akan terima damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, tiada tara. Itu kan bicara suasana hati. Ada yang menafsirkan seperti itu. Surga itu hanya suasana hati, bukan spesifik sebuah tempat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Buku kita ini dari Wayne Grudem mengajari kita, ingin meyakinkan kita bahwa surga itu sebuah tempat yang Alkitab deskripsikan sebagai langit yang baru, bumi yang baru, terwujud sebagai penyatuan antara langit dan bumi, antara heaven and earth. Saat kediaman Allah turun ke bumi. Ini dasarnya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Maka saya melihat kota suci itu, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Lalu saya mendengar suara dari tahta itu berseru dengan keras. Sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka.
Surga bukan sekadar keadaan pikiran atau kondisi mental atau kondisi emosional atau suasana hati. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa teolog terkini seperti Millard Erickson dan Donald Guthrie. Mereka meyakini bahwa surga itu bukan sebuah tempat secara spesifik, bukan seperti bumi, bukan seperti Mars atau planet-planet lain, tetapi hanya seperti kedamaian, kesukaan, suasana hati pokoknya. State of mind. Pikiran yang benar-benar rindu akan Allah, mengenal Allah, sehingga segala sesuatu yang ada dalam pribadi Allah itu menjadi bagian. Jadi tentang suasana hati, state of mind, suasana pikiran, kondisi pikiran itu yang diyakini, diajarkan oleh Millard Erickson dan Donald Guthrie. Beberapa argumen pendukung bahwa surga itu tempat. Pertama, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia meninggalkan kesan bahwa ia pergi ke sebuah tempat. Yang dilanjutkan dengan penegasan dari para malaikat. Sudah mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh para murid. Sampai awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan para murid. Ini memberi kesan bahwa Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat. Tuhan Yesus naik pelan-pelan, mengangkasa pelan-pelan. Tuhan Yesus mengizinkan murid-murid melihatnya naik secara perlahan. Sekali lagi memberi kesan bahwa ia pergi ke sebuah tempat yang terpisah dari bumi ini. Tuhan Yesus naik pelan-pelan sampai awan menutupinya. Ia enggak misalnya tiba-tiba lenyap aja. Bye-bye murid-murid, blep, lenyap gitu. Kan bisa aja kan? Tetapi lewat kronologi, lewat momen demi momen, entah berapa menit, atau kok berapa jam, mungkin capek ya melihat ke atas terus ya. Mungkin semenit setengah jam, Tuhan Yesus sengaja naik pelan-pelan sampai awan menutup keberadaannya dari hadapan, dari pandangan para murid. Sekali lagi memberi kesan bahwa ia pergi ke sebuah tempat yang berbeda dari bumi ini, yang terpisah dari bumi ini. Puji Tuhan. Itu argumen pertama. Ini pesan yang menegaskan yang disampaikan oleh para malaikat. Kedua, sesaat sebelum Stefanus mati martir dilempari batu, dirajam, Allah membukakan matanya untuk melihat dimensi rohani. Dimensi yang Allah sembunyikan bagi kita pada umumnya. Bukan hanya kepada ya, mungkin ke banyak orang, salah satunya Stefanus saat ia sebentar lagi dirajam mati. Mungkin juga Allah bukakan kepada Petrus ketika ia akan martir, nggak dicatat. Yang dicatat di Kisah Para Rasul adalah Stefanus. Stefanus melihat surga sebagai sebuah tempat, bukan hanya state of mind, bukan hanya suasana hati. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ketiga, Alkitab menjanjikan bahwa kita akan terima tubuh kebangkitan. Tubuh yang serupa dengan Kristus.
Nah, tubuh yang seperti itu cocok dengan sebuah tempat, menjadi cukup tanda kutip konyol berpikir kita diberikan tubuh kebangkitan yang bisa makan minum seperti Tuhan Yesus tetapi nggak punya tempat, hanya state of mind, hanya kondisi pikiran. Cukup absurd sebenarnya ya. Karena itu buku kita ini lebih meyakini bahwa surga itu benar-benar sebuah tempat. Keempat atau terakhir, argumen bahwa surga itu sebuah tempat, Tuhan Yesus sendiri memberi janji bahwa ia menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Tempat di mana ia berada dan kita pun akan berada bersamanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, mungkin para teolog terkini seperti Millard Erickson, Donald Guthrie didorong oleh kesulitan yang membayangkan surga itu ada di mana, kemudian mengembangkan teori surga itu hanya suasana hati. Mungkin ya, asumsi saya, puji Tuhan. Tapi berdasarkan buku kita ini dan tentu dianut oleh mayoritas teolog, surga itu sebuah tempat. Tadi surga itu tempatnya orang percaya. Surga itu bukan hanya sekadar suasana hati yang terakhir di pagi hari ini dan yang menutup seluruh rangkaian teologi sistematika kita. Surga itu diyakini sebagai bumi yang dibaharui. Bumi yang kita diami itu akan dihancurkan, dibinasakan sepenuhnya atau akan di-renew, diperbaharui. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena jelas di Alkitab memberi indikasi bahwa bumi ini akan mengalami sesuatu yang signifikan. Menurut Ibrani itu akan diguncangkan. Gempa bumi aja bisa meruntuhkan gedung. Ini gitu ya, kita bisa bayangkan. Akan terjadi sesuatu yang signifikan terjadi atas bumi ini. Kemudian digambarkan juga bahwa nanti unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, dalam kalangan Protestan itu terjadi dua penafsiran. Lutheran yakin memang bumi ini yang Allah ciptakan di Kejadian akan benar-benar hilang. Ya berarti kita bisa bayangkan bumi dan seluruh alam semesta, jagat raya hilang. Namun kaum reform, tentu dengan tokohnya Calvin, mengajarkan bumi yang sekarang itu dibaharui. Ya, buku kita ini lebih condong ke reform. Dalam logika Alkitab, kaum reform tampak lebih beralasan. Tampaknya, sekali lagi dalam logika Alkitab, tampaknya sih Allah nggak mungkin menghancurkan, membinasakan secara penuh sesuatu yang di Kejadian ia sendiri katakan sungguh amat baik. Allah ciptakan bumi itu dan alam semesta berikut galaksi planet-planetnya
tata suryanya, itu dikatakan sungguh amat baik. Kayaknya nggak mungkin deh Allah menghancurkan, membinasakan yang sungguh amat baik ini, yang kemudian hari dikotori oleh dosa. Karena Adam dan Hawa, bumi yang sangat baik, yang sungguh amat baik, menjadi kotor, najis, bau, menjijikkan. Tapi kan itu di permukaan, itu yang menjadi tafsiran dari kaum reform. Seperti bola permata atau bola emas itu kena lumpur karena kotoran hewan, kotoran manusia, kemudian mungkin dibungkus sama kertas, kurang lebih seperti itu. Tetap buminya ini, bola emasnya ini, bola permata ini sungguh amat baik, nggak berubah. Karena itu sekali kaum reform percaya keraknya, permukaannya, tadi ya kotoran manusianya, kotoran hewannya, lumpurnya yang dibinasakan. Dosanya lah yang dilenyapkan. Dosa dan segala dampaknya itulah yang dilenyapkan. Karena itu tadi, karena yakin bumi ini nggak mungkin dihancurkan karena sangat amat baik, maka tentu ada turunan-turunan dari penafsiran ini. Karena itu perlu tadi tentang bumi yang digoncang, tentang unsur-unsur yang hangus, itu perlu ditafsirkan sebagai penghancuran, penghangusan tadi, permukaan bumi, isi dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Itu dihancurkan, itu dihanguskan. Puji Tuhan. Dan bukan bumi itu sendiri. Bumi yang baru, next, sekali lagi karena tadi ya, karena keyakinan ini tentu akan menimbulkan, melahirkan tafsiran-tafsiran yang mendukung keyakinan ini, bahwa bumi nggak dihancurkan sepenuhnya. Kaum reform percaya bumi akan didiami oleh orang-orang percaya. Tadi bumi yang dibaharui tadi, yang segala bentuk dan segala dosa dan efeknya itu benar-benar dibinasakan, maka Kristus hadir di bumi, memerintah di bumi, dan kita akan menjadi alat-alatnya dalam memerintah bumi. Tentu kembali ke Eden, kembali ke taman itu, taman yang sangat amat indah itu, di mana Adam dan Hawa diberi kepercayaan untuk menguasai seluruh taman. Di bumi yang baru, di langit yang baru, Kristus memerintah sebagai Raja. Kita orang-orang percaya menerima kuasa untuk menguasai seluruh bumi. Bahkan sekali lagi kita bisa bayangkan, karena kita hidup di zaman di mana kita tahu jagat raya begitu luas, kita akan diberi juga kemampuan untuk menguasai jagat raya antariksa dengan berbagai planetnya dan sistem suryanya. Kita sudah bahas kemarin di bedah buku Efesus. Orang-orang Yahudi, non-Yahudi Kristen akan memerintah bersama Kristus. Kita baca ayat ini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai, ya ini dia,
persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bumi yang dibaharui ini akan kembali seperti Eden, itu dikuasai, dimanage oleh orang-orang percaya dengan Kristus sebagai pemimpin, Kristus sebagai raja. Kemudian kita lihat, keyakinan ini didukung pula oleh janji bahwa di surga nanti Kristus akan makan perjamuan bersama murid-murid dan bahwa akan kembali hadir sungai dan pohon kehidupan. Jadi sekali lagi bayangan kaum reform kembali ke Eden. Bukan Allah menghancurkan, benar-benar hancur, hilang lenyap, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru. Enggak, kaum reform percaya bumi yang sudah diciptakan di kejadian itu tetap ada, cuman permukaannya. Semua yang mengotori bumi selama berabad-abad ini itu dikuliti, dikikis habis, dibakar sampah-sampah itu. Dosa dengan segala efeknya, keinginan daging, si iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala hasratnya, itu dikuliti habis. Bumi benar-benar bersih lagi, murni lagi. Puji Tuhan. Ini sudah kita lihat minggu kemarin. Kita akan makan pokok anggur yang baru ketika surga datang. Kemudian Wahyu 22 menjanjikan ada sungai kehidupan, sungai air kehidupan. Sungai yang isinya adalah air kehidupan, kemudian ada pohon-pohon kehidupan. Ya, kita yakini sekali lagi ini sebuah tempat. Entah kondisinya itu seperti sekarang atau setengah rohani, setengah jasmani, atau benar-benar rohani, berarti state of mind-nya. Kita yakini sebuah tempat. Seperti tubuh kita mudahnya memang kembali teringat kepada tubuh kebangkitan Yesus. Itu kan ada sisi atau dimensi jasmaninya. Tuhan Yesus bisa makan dan minum di hadapan para murid. Itu kan ada dimensi jasmaninya. Tetapi juga punya dimensi rohani. Yang nggak terbatas itu, yang nggak dibatasi itu. Nggak dibatasi tempat, waktu. Kita bisa bayangkan surga itu seperti itu. Puji Tuhan. Keyakinan ini juga membuat kaum reform yakin bahwa di surga nanti hasil karya terbaik manusia itu tetap ada. Dari musik dan paduan suara sampai teknologi yang paling canggih digunakan di surga. Tadi karena apa yang baik itu nggak dibinasakan. Jadi karya-karya komposer luar biasa yang kita yakini bisa menghasilkan sebuah komposisi musik, sebuah lagu tak lepas dari campur tangan Tuhan, hikmat ilahi. Tentu kita pun masih bingung apakah nanti hasil karya musisi ateis, musisi di luar Kristen itu tetap dipakai atau enggak, itu kan hal lain, itu bahasan yang lebih rumit yang melampaui pemikiran kita.
Namun dapat kita cukup yakini, saya pribadi cukup yakini bahwa hal-hal terbaik yang manusia hasilkan selama berabad-abad ini, saya percaya itu nggak dibuang. Nggak mungkin Allah buang. Allah bisa maksimalkan itu untuk kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Ya, paragraf terakhir di pagi hari ini. Sebagian penafsir bahkan meyakini bahwa di surga nanti kita memiliki umur yang terbatas. Karena sebagai ciptaan, ini dasarnya ya, argumennya. Karena sebagai makhluk yang terbatas, sebagai ciptaan, kita tentu berbeda dengan Sang Pencipta. Bahkan di surga nanti kita berbeda, kita nggak mungkin benar-benar seperti Allah. Karena itulah ditafsirkan, ada beberapa teolog menafsirkan bahwa kita ini memiliki umur yang terbatas. Saya coba bayangkan, mungkin kita akan mencapai umur 1000 atau 1.000.000 tahun, kemudian kita direset ulang. Kita akan kembali menjadi bayi. Itu bayangan saya, asumsi saya. Untuk mengakomodir konsep ini. Bahwa kita manusia, creature, ciptaan, itu nggak mungkin menjadi seperti Allah. Bahkan di surga nanti. Kita kembali teringat kepada si setan. Mereka dibuang karena apa? Ingin menjadi seperti Allah. Kita pun di surga kita akan disadarkan bahwa kita bukan Allah. Kita tetap punya keterbatasan. Dan oleh sebagian penafsir ditafsirkan seperti itu. Kiranya kita semua diberkati oleh pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan kita berdoa supaya 114 sesi dari sistematik teologi itu memperlengkapi kita. Kita bersyukur punya teknologi YouTube yang amat sangat berguna, yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. 114 sesi tersebut tersimpan di YouTube. Kita bisa kembali menonton. Saat kita butuh topik apa, kita bisa melihat kembali. Jadi saat mungkin ada yang bertanya kepada saya, kepada istri saya tentang sebuah topik, nah bisa merefer atau mereferensikan kepada rekaman YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, kita punya teknologi yang bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya penutup menjadi ajakan bagi kita, puji Tuhan. Minggu depan, sesuai dengan usulan dari Saudari Niar, saya coba masuk kepada pengajaran tentang rumah tangga. Dimulai dengan parenting, puji Tuhan. Nanti baru tentang hubungan suami istri, saya akan coba mulai minggu depan dengan parenting. Bagaimana kita mendidik anak-anak di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai penutup, sebagai tema penutup dan seluruh kesimpulan terhadap keseluruhan sistematik teologi kita, pembelajaran tentang surga kiranya membangkitkan terus semangat kita untuk taati firman Tuhan, bukan karena takut, bukan karena upah sebagai motivasi utama, tetapi karena cinta kepada Kristus yang telah mati di Kalvari, sehingga kita bisa nikmati apa yang namanya surga. Kita bisa nikmati apa yang digambarkan oleh bahasan kita pagi hari ini. Surga itu tempat orang percaya. Surga itu sebuah tempat, really. Benar-benar sebuah tempat. Dan diyakini surga itu merupakan kondisi maksimal dari bumi yang paling canggih.
Saya bisa gambarkan seperti bumi yang paling canggih dengan manusianya yang paling cerdas itu akan mencapai puncaknya di surga. Tetapi nggak pernah lagi tentang manusia membanggakan diri. Semua keindahan, semua kecerdasan, semua kecanggihan itu tertuju kepada satu tahta. Tahta Allah, tahta anak domba. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, kita selesai pembelajaran kita tentang tentang teologi sistematika ini, tentang surga sudah selesai. Tadi kita ada Nia, tapi karena dia ada keperluan, jadi dia sudah terlebih dahulu keluar. Puji Tuhan, biarlah pembelajaran kita ini lebih kita mengenal Tuhan lebih dekat ya. Biar kita boleh sebagai ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbatas, boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah Tuhan ya. Kita boleh jalani hari-hari kita dengan merasakan damai sejahtera Allah, sukacita yang daripada Tuhan. Ya, saya akan tutup pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan Yesus menambahkan kami untuk kami boleh terus makin hari makin cinta akan Engkau. Kami umat-umat-Mu, ciptaan-Mu yang terbatas Tuhan Yesus, tolong kami biar kami boleh lebih lagi Tuhan, mengerti Tuhan Yesus, mengenal lagi Tuhan kepadamu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh terus mengubah sikap hati kami, pengenalan kami, bukan kami menjadi sombong atau kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan, tapi Engkau saja Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh lebih rendah hati lagi Tuhan, hingga kami boleh nanti Tuhan Yesus menikmati langit yang baru, bumi yang baru Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, umat-umat-Mu, biarlah Tuhan Yesus dengan firman-firman yang sudah kami baca, kami dengar, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus. Pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan. Biar kasih karunia yang Kau berikan buat hamba-Mu itu boleh Tuhan Yesus dia lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan minggu depan kami akan belajar topik yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati hamba-Mu untuk kami umat-umat-Mu Tuhan. Orang-orang, oh Tuhan Yesus yang akan mendengar boleh diberkati. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sebanyak 114 sesi kami boleh belajar firman-Mu tentang teologi sistematika ini Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi sia-sia Tuhan Yesus, tapi kami boleh lebih lagi Tuhan mengerjakan Tuhan Yesus pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.